Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Ibu Profesional Asia. Apa kabar semuanya? Insya Allah semoga semua baik-baik aja ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sini. Perkenalkan, nama saya Rizka dari Malaysia. Saya yang akan memandu Zoominar How to Maximize Your Smartphone for Mobile Journalism. Zoominar ini diselenggarakan oleh Kampung Komunitas Ibu Profesional Asia. Nah, smartphone ini sudah bukan benda asing lagi kan buat kita ya, ibu-ibu. Bahkan cenderung lebih nempel gitu sama kita dibanding yang lainnya. Kemana-mana kita bawa. Kalau ketinggalan dompet gitu kita masih agak tenang ya dibanding kita ketinggalan handphone, ya kan? Siapa yang setuju? Kalau kita ketinggalan handphone kita bisa mati gaya, apalagi ibu-ibu gitu kan. Mulai dari belanja online, kita nanti parkir, bayar parkirnya online, terus kita juga pakai banyak aplikasi yang kita pakai bahkan di jalan juga, seperti membayar berbagai macam hal, kita juga sudah mulai banyak menggunakan handphone gitu ya. Dan terutama juga handphone juga menjadi alat untuk mengabadikan momen perkembangan anak dan juga keluarga. Dan dengan sekali tekan kita juga sudah langsung bisa share ke sosial media gitu. Dan beberapa tahun belakangan ini ibu-ibu itu sudah mulai aktif gitu ya, bukan cuma hanya share untuk pamer aja, tapi punya keinginan yang besar untuk sharing yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini nanti yang akan kita kulik lebih dalam bersama Mas Haris gitu ya, bagaimana kita memaksimalkan smartphone kita ini yang sudah smart itu ya, supaya kita bisa memanfaatkan smartphone yang selalu nempel sama kita ini supaya bisa lebih berguna dan bermanfaat lagi untuk masyarakat luas gitu. Nah, sore ini kita akan belajar bareng, akan ngobrol santai bersama dengan Mas Haris tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan penggunaan smartphone kita ini untuk tujuan jurnalisme. Nah, nanti juga akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Mas Haris. Nah, dalam kesempatan kali ini, IP Asia kedatangan tamu dari Kompas TV ya, seperti yang sudah semuanya tahu, ini adalah Mas Haris. Beliau merupakan Head of Digital Departemen Kompas TV dan telah berkecimpung di jurnalisme televisi sejak tahun 2004. Mari kita sapa. Halo Mas Haris. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Zoominar ini sempat tertunda ya selama 2 Iya, minggu. mohon maaf ya, Mbak Tidak semua. apa-apa, tidak apa-apa. Karena Mas Haris ini adik ipar ya, Adik ipar, adik iya. iparnya meninggal dunia. Semoga almarhum diterima dan Amin. diampuni dosa-dosanya, dan kita Amin ya doakan rabbal semuanya. alamin. Terima kasih. Iya, semoga semuanya keluarga juga sudah ikhlas ya. Amin. Sudah. Assalamualaikum. Selamat datang di IP Asia. Terima kasih sudah bersedia kami undang dan berbagi ilmu di sini ya Mas Haris ya. Walaupun dengan berbagai macam kondisi yang terjadi. Iya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan Zoominar pada sore hari ini. Gitu. Sebelum kita memulai, kita boleh lihat profil IP Asia dulu ya Mbak Dian. Oke, Mas Haris nih biar lebih kenal sama IP Asia. Boleh. Lihat profil IP Asia dulu ya. Silakan Mbak Dian. Sawadika. Hola. Merhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ibu Profesional Asia. Saya Indri Rizkina Hapsari, Sekretaris Regional Ibu Profesional Asia. Ibu Profesional Asia merupakan rumah dari 143 member Ibu Profesional yang saat ini berdomisili di 18 negara di benua Asia. Saat ini kami memiliki 4 komponen: Himpunan Mahasiswa, Komunitas, Cita Cinta, dan Resource Center Ibu Profesional Asia. Seperti apa kegiatan dari masing-masing komponennya? Yuk langsung saja kita dengarkan dari para ketua komponen. Saya Azmi pun diamanahi menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Institut Profesional di Asia. Institut ini sendiri sebagai wadah pengembangan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan jenjang di kelas profesional. Nah, kelasnya sendiri ada 5 loh. Yang pertama ada kelas matrikulasi, yang kedua ada kelas Bunda Sayang, ketiga adalah kelas Bunda Jakarta, keempat adalah kelas Bunda Produktif, yang kelima adalah kelas Bunda Solia. Banyak banget, seru banget semuanya, dan ini pun bisa memaksimalkan peran teman-teman semua sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bahkan sebagai
sebagai seorang wanita dalam masyarakat luas. Masya Allah, pokoknya kalian semua kita tunggu ya di institut sini. Saya Dian di Malaysia, yang ketua komunitas Ibu Profesional Asia. Komponen komunitas merupakan sebuah wadah pengembangan passion bagi para member Ibu Profesional. Dan kini kami memiliki 5 rumah pengembangan passion, yaitu Rumbel Literasi, Rumbel Design, Rumin Keagamaan, Rumin Boga, dan Rumin Bahasa. Setiap rumah ini memiliki berbagai kegiatan yang informatif, fun, dan tentunya bikin ketagihan loh. Yuk bergabung dengan komunitas Ibu Profesional Asia. Saya Una, koordinator Sejuta Cinta IP Asia. Sekilas mengenai Sejuta Cinta yang merupakan salah satu wajah CSR di komunitas Ibu Profesional yang kegiatannya bersifat sosial dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemuliaan hidup. Jadi, bagi teman-teman yang ingin menjadi pejuang kebaikan dan juga memiliki semangat untuk terus menebar manfaat, dapat bergabung bersama kami di Playground Sejuta Cinta Ibu Profesional Asia. Di Playground Sejuta Cinta, kita akan saling berbagi dan juga berbahagia bersama. Saya Arsita Rahadia Sukito. Saya berada di komponen RCIP, satu tempat terpusatnya data, baik data sumber daya alam maupun sumber daya manusia, member dari Ibu Profesional itu sendiri. Untuk SDM mungkin seperti data minat dan data bakat alam, berarti kekayaan alam apa sih yang ada di sekitar regional tersebut. Karena kita tersebar di 18 negara, jadi sumber daya alam yang kita bisa tampilkan adalah keanekaragaman negara itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. See you soon. 再见. Matane. Nah, itu tuh Mas Ibu Profesional Asia. Kita tuh kumpul di sini ibu-ibu gitu ya, karena ingin mengembangkan diri gitu jadi pribadi, perempuan dan istri dan ibu yang lebih baik gitu menjalani perannya sehari-hari, sama-sama belajar bersama gitu. Di IP Asia ini sekarang ada 97 kalau tidak salah yang terakhir ya, karena banyak yang back for good yang tersebar di 17 negara. Nah, gimana menurut Mas Haris? Luar biasa sih. Ini saya jadi ragu-ragu apa masih perlu kita isi kelas. Masih dong, kita kan mau belajar ya? sama Mas Haris Haus ini di ilmu. sini. Betul sekali, betul sekali. Oke nih. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah memperkenalkan IP Asia kepada Mas Haris. Sekarang saya ingin memperkenalkan Mas Haris kepada teman-teman IP Asia ya. Jadi saya membacakan sedikit profil Mas Haris. Teman-teman, Mas Haris Mahardiansyah ini sekarang memimpin 74 orang konten kreator, video editor, sosial media strategis di Kompas TV Digital Department yang memanage semua video dan artikel di website dan sosial media Kompas TV. Bang Haris ini juga sangat menguasai news values, etika jurnalistik, SEO, analytic report, insight from social media, dan sangat berpengalaman dalam membuat konten berita. Ilmu ini beliau dapat dari kuliah hingga pengalamannya yang hampir 20 tahun di industri media. Beberapa achievement dari Kompas TV itu mendapat Most Watched News Channel di VDQ Rank dan socialblade.com, awarded 4 times YouTube and Facebook Project Funding, kemudian YouTube Summit 2019 sebagai Most Commented Channel, dan di YouTube Summit 2020 sebagai Most Engagement Channel, dan di Line Award 2017 menjadi Most Attractive Account, dan di Line Award 2019 menjadi Most Innovative Account. Mas Haris ini skill-nya luar biasa di video journalism, mobile journalism, public speaking, creative content, leadership. Jadi kita bisa kulik lebih dalam nanti bersama-sama ya. Ini kan Zoominar, jadi kita bisa tanya jawab langsung nanti di akhir sesi. Beliau juga lulusan dari Broadcasting Diploma University of Indonesia, kemudian melanjutkan di Mass Communication, Social and Politics Bachelor Degree University of Indonesia. Working experience-nya
pernah 2004 sampai 2005 itu bekerja di RCTI, kemudian 2006-2009 bekerja di Astro Awani, Jakarta dan Malaysia, kemudian dari Januari 2010 hingga sekarang bekerja di Kompas TV. Kalau mau menghubungi Mas Haris, bisa ya nanti di IG @maharisyah atau di Facebook haris.mahardiansyah. Gitu. Nah, kedatangan Mas Haris dengan tema How to Maximize Your Smartphone for Mobile Journalism ini, kami harapkan bisa menambah ilmu dan keterampilan kita semua ya, sehingga kita bisa lebih produktif dengan menggunakan smartphone kita dalam berkarya, karena kita kan tersebar di 17 negara, pasti ya, hal yang kita share itu akan banyak manfaatnya lah, terutama untuk orang-orang yang ingin mengunjungi negara tempat kita tinggal gitu ya. Terus mengingatkan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya di akhir sesi, nanti bisa raise hand untuk bertanya langsung atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom ya. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke materi saja ya Mas Haris ya. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Kalau di Kompas TV tuh nggak ada yang dipanggil Bapak dan Ibu, jadi saya juga selalu terbawa, semoga ini bersedia dipanggil Mbak-Mbak semua nih. Selalu sedia. Adek pun boleh. Oh, adek, oke. Oke. Ya, jadi terima kasih teman-teman dari Ibu Profesional Asia sudah mengajak saya untuk berbagi ilmu, semoga memang bermanfaat. Kemarin Ira yang kontak saya bilang, ya ini kesempatan buat saya juga untuk mengenalkan Kompas TV, dan harapannya nanti setelah kita sharing kelas ini, teman-teman juga bisa sharing ke kami di Kompas TV. Kira-kira gitu sih. Siap. Saya izin untuk share screen ya. Siap. Sudah terlihat atau belum? Sudah, Mas. Sudah ya. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar maximize your smartphone. Betul seperti itu yang tadi Mbak Rizka sampaikan, bahwa kita ini kan hari gini udah nggak bisa lepas dari handphone, dari smartphone gitu. Bahkan saya yakin juga mbak-mbak semua bisa jadi punya lebih dari satu handphone gitu. Apalagi yang sudah punya anak yang bersekolah SD gitu, atau bahkan mungkin SMP, kan pasti sekarang kuliahnya, sekolahnya udah sekolah virtual gitu. Jadi pasti membekali anak-anaknya dengan handphone gitu. Nah, jadi kita akan sharing mengenai Mojo. Apa sih Mojo? Mojo itu mobile journalism. Nah, Mojo itu mobile journalism. Mobile journalism itu ya tentunya karena dia mobile ya sifatnya, jadi kan harus ringkes gitu. Harus ringkes, harus compact, lalu semuanya tadi seperti yang disampaikan di awal, ya sekarang semuanya sudah bisa dilakukan di handphone. Mau itu nge-record video bisa, mau nge-record audio bisa, mau ngetik-ngetik bisa gitu. Mau langsung live juga bisa. Sekarang semua media sosial rasa-rasanya sudah punya fitur untuk go live tuh sudah bisa gitu. Nah, ini saya akan berikan contoh tentang bagaimana handphone itu sangat-sangat bermanfaat, apalagi buat kami, dan tentunya harapannya nanti buat mbak-mbak semua ketika misalnya bertemu dengan satu peristiwa yang bisa dinilai itu adalah peristiwa jurnalistik lah. Ini salah satu contohnya. Nah, jadi ini benar-benar kejadian yang tidak disangka-sangka gitu. Kebetulan salah satu rekan kami, dia bukan reporter, dia bukan jurnalis, tetapi dia adalah apa ya? Kalau mbak-mbak tahu, kalau TV itu punya mobil-mobil yang satelit yang ada parabolanya itu, nah dia itu koordinatornya. Jadi ketika kami membutuhkan live satu peristiwa dari lokasi manapun, nah maka si Mas Gomart ini yang mendelegasikan
namanya mobil SNG, Satellite News Gathering. Mobil satelit mana atau truk satelit mana yang berangkat. Jadi dia bukan wartawan gitu. Tetapi kebetulan aja kerjanya di Kompas TV, ya tentunya harus menguasai juga bagaimana cara pengambilan gambar. Dia lagi ngopi di sini, dia lagi ngopi di Tuku, waktu itu Tuku baru-barunya buka, lagi baru-barunya happening di Cipete di Jakarta. Nah, lalu pas dia lagi ngopi, tiba-tiba ada pas pampres datang, loh, ini kenapa nih gitu. Dia cuma ngeliat-ngeliat, terus lalu mendekat ke baristanya, nanya yang punya ada apa enggak, lalu keluar, lalu bilang sebentar lagi presiden akan sampai ke sini gitu. Wah, kaget. Tapi karena dia udah dengar, dia mengambil kesempatan untuk menyiapkan handphonenya. Nah, ya udah, lalu ketika presiden datang sama Bu Iriana dan Kaisang, ya dia langsung mengambil kesempatan untuk mengambil gambar ini yang dia ambil. Sebetulnya ada wawancaranya sama Pak Jokowi juga. Nah, lalu udah dia kasih ke kantor, ini gue lagi pas dapat kebenaran Pak Jokowi ke Tuku gitu. Jadilah berita ini tayang di Kompas Siang ketika itu gitu. Ini contoh berikutnya. Saudara, kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92. Sejumlah kendaraan terbakar dan kecelakaan terjadi sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa ada sejumlah bus yang terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang. Dan sejumlah penumpang bus ini turun. Ada asap yang cukup pekat, asap hitam membumbung ke udara, cukup pekat akibat kecelakaan beruntun ini. Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Ristia Della yang ada di lokasi kecelakaan untuk menanyai kondisi terkini di sana. Della, bagaimana kondisi terkini di sana? Anda bisa memantau dari dekat? Ya, selamat siang. Saat ini api masih membumbung tinggi, masih ada sekitar, di hadapan saya ada sekitar 10 mobil yang sudah bertumpuk-tumpuk antara bis tronton, ada kontainer, ada banyak sekali mobil bertumpuk-tumpuk. Tampaknya ada sekitar 10 mobil yang tabrakannya beruntun sekali dan sama sekali menutup blok jalanan, tidak ada satu mobil yang bisa lewat. Lalu bagaimana sebenarnya kejadian ini bisa terjadi? Anda bisa ceritakan sebelumnya, Della? Saya ada beberapa meter di belakangnya, jadi ketika saya mobil kami sudah terhenti dan di depan sudah tidak boleh ada lagi mobil yang lewat. Jalanan sudah tertutup karena satu full jalan yang menuju ke Jakarta ini semua tertutup. Ya. Dan saat ini sudah diberlakukan kontraflow di jalur sebelahnya, jadi mobil dari arah Bandung yang mau ke Jakarta bisa melewati kontraflow di sekitar kilometer 93. Ya, Anda sendiri sedang melakukan perjalanan dari mana ke mana, Della? Saya dari Bandung, Jawa Barat, ini ingin kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta. Ya, nggak usah sampai selesai lama nanti. Nah, ini juga sama. Ini juga kejadiannya, Mbak Della ini bukan jurnalis, bukan asli wartawan lah, kira-kira begitu. Mbak Della ini adalah manajer entertainment. Jadi kalau mbak-mbak semua tahu di Kompas TV ada Suci, stand up komedi Indonesia, itu adalah bikinan timnya Mbak Della, kira-kira begitu. Nah, ini seingat saya kejadiannya hari Senin. Jadi hari Sabtu dan Minggu kebetulan Mbak Della sekeluarga ke Bandung, lalu Senin pagi dia mengarah ke Jakarta untuk kembali ke rumah gitu. Nah, ketemulah dia dengan kejadian ini gitu, macet gitu. Kita udah di kantor sudah dapat nih informasinya bahwa ada kecelakaan besar di Cipularang kilometer 92. Nah, lalu kita mengirimkan reporter, kita gerakin dari Jakarta dan dari Bandung. Kita punya biro di Bandung. Tetapi untuk menggerakkan orang untuk tiba di lokasi dari Jakarta ataupun dari Bandung tentunya kan butuh waktu. Sementara di jalan pasti sudah sangat padat, apalagi mendekat ke kilometer 92 ini. Jadi sudah nggak mungkin. Nah, lalu Della mengabarkan kalau karena dia hari Senin itu dia mau langsung kerja gitu, ada meeting gitu. Lalu dia mengabarkan bahwa
dia nggak akan sampai nih ke Jakarta tepat waktu, ke kantor tepat waktu, karena dia kejebak macet. Ada kecelakaan di kilometer 92, udah pas momennya. Akhirnya dia dari jarak tabrakan ini, sebetulnya nggak, kalau tadi kan Della bilang beberapa meter ya, sebetulnya jauh. Dia mungkin ada 1 kilo atau 2 kilo di tabrakan ini. Akhirnya kita minta untuk turun mobil, lalu jalan mendekati ke arah kecelakaan ini gitu. Makanya tadi terdengar agak tersengal-sengal ya, itu karena dia jalan. Dan ini semua, baik itu live report-nya, ngambil gambarnya, itu dilakukan Della ya dengan handphone gitu. Dengan alat yang memang dia pegang saat itu ya, handphone gitu. Terus videonya supaya cepat sampai ke kantor, dikirim lewat WhatsApp. Jadi dikirim lewat WhatsApp. Nah, kalau tadi Mbak melihat di depan ini tadi, Kita kalau lihat di bawah tuh, di bawah kan ada kayak kursor ya, ada kayak kursor, terus sesekali muncul. Nah, terus sesekali muncul kayak tanda play. Kondisi terkini di sana. Karena itu kita di kantor, karena itu kami di kantor nggak pakai download dulu tuh, udah nggak keburu lagi pakai download mendownload. Jadi yang kami lakukan, ya udah kami langsung play dari materi video yang dikirim sama Mbak Della di WhatsApp gitu. Jadi makanya ada kursor lah, ada tombol player gitu. Nah, jadi kira-kira begitu kenapa mobile journalism ataupun smartphone journalism itu sekarang jadi sesuatu yang penting buat kami di media gitu. Dan harapannya sharing class ini selain ke ibu-ibu profesional Asia, ataupun beberapa kali kami juga mengadakan sharing ke komunitas lain, adalah harapannya supaya ya teman-teman juga bisa punya ilmu yang cukup ketika ada satu peristiwa besar di tempatnya masing-masing. Nah, ini ilustrasi. Ini zaman saya jadi wartawan kepresidenan waktu itu, zamannya Pak SBY juga masih kayak gini ya. Jadi wartawan-wartawan TV datang dengan kameranya yang besar-besar begitu. Ini nggak kelihatan nih di sini. Biasanya ada juga nih, ada di pojok. Di pojok itu kan kalau Mbak lihat ada lensa telenya kamera DSLR tuh. Nah, ya kira-kira kurang lebih begini nih suasana kalau misalnya doorstep presiden atau pejabat atau bahkan artis, apalagi kalau yang namanya konferensi pers gitu. Udah rapet kayak begini nih, kalau sekarang sih udah nggak bisa nih rapat-rapat kayak gini semasa pandemi. Tapi dulu begini. Bayangkan kita di Indonesia ada berapa TV sekarang? 14, 15 gitu. Jadi dengan space yang sangat kecil, itu baru kameranya, belum tripod kaki-kakinya itu, makanya reporter-reporternya biasanya kita suruh duduk di bawah, nunduk di bawah sambil mengacungkan mic gitu. Jadi space-nya udah sedikit, berbagi tempat kamera dengan TV-TV atau media lain. Jadi sesak lah, crowded gitu. Tapi yang sekarang terjadi seperti ini. Sekarang ini udah sangat lebih umum dibandingkan dengan yang ilustrasi pertama tadi. Sekarang ketika mungkin Mbak-mbak juga pernah lihat di negaranya masing-masing, sekarang banyak jurnalis-jurnalis atau media-media yang udah memanfaatkan handphone untuk sarana mereka untuk baik itu membuat video ataupun merekam audio untuk kebutuhan radio atau podcast gitu. Jadi pengalamannya udah sudah tergantikan lah, yang tadinya kamera besar-besar tergantikan oleh handphone. Ini contoh video. Ini tidak tayang di TV. Jadi kebetulan memang kami di departemen digital itu kita punya 20% video yang kami buat khusus untuk tayang di website ataupun di medsos yang kami kelola, YouTube, Facebook gitu misalnya. Nah, ini adalah yang kami buat. Mas Nabi marah-marah.
Saya seumur-umur baru ngeliat itu Mas Nadiem marah. Marah besar. Iya. Marah besar. Gimana Pak? Coba dipraktikin kalau dia marah. Tapi lebih suka mana Pak? Logo Gojek yang lama atau logo Gojek yang baru ini? Ya kalau saya ditanya lebih suka yang mana, ya pasti saya lebih suka yang lama. Lebih suka yang lama ya Pak ya? Karena yang lama ini kan emang penuh histori. Karena yang lama dan tahan lama lebih enak, betul nggak? Oke, jadi pertama kali gabung tahun 2010, terus gabung sama Gojek. Pak, gimana sih, apa sih yang membuat Bapak benar-benar yakin sama Gojek saat itu? Saya waktu itu emang berpikiran saya pengen mencari tambahan. Karena kalau saya hanya mengandalkan Opang, kebetulan di pangkalan saya ini kan ada sekitar 15-an orang. Udah gitu kan ngantri. Kalau di Opang kan sistemnya antri. Kita urutan pertama, kedua, ketiga. Nah, kita udah balik lagi masih ikut ngantri lagi kan. Nah, saya pengen manfaatin waktu luang saya. Oke, ini juga nggak saya play sampai selesai. Nanti bisa ditonton banyak sekali contoh-contohnya di YouTube-nya Kompas TV. Nah, ini juga sama, Mbak-mbak semua. Jadi, ini tidak kami buat dengan alat-alat broadcast. Tidak kami buat dengan kamera-kamera profesional seperti kamera broadcast TV gitu, ataupun bahkan tidak kami buat dengan kamera DSLR. Ini kami buat dengan handphone semuanya. Jadi kita pakai 3 handphone. Ini ada 1 kamera digital, 2 handphone. Lalu kemudian dilengkapin dengan ada lampu tuh yang di atasnya yang warna orange itu lampu. Lalu pakai apa namanya, grip ya, itu pakai grip. Terus pakai mic. Mic-nya juga disambung ke handphone. Nah, jadi karena dia sangat ringkas, karena kami melakukan ini cuman pakai 2 handphone sama 1 kamera pocket digital, sehingga orang-orangnya juga tidak perlu terlalu banyak lagi. Kalau dulu, kalau kita bikin program kayak gini, apalagi ketika stasiun TV bikin program di outdoor, waduh, itu krunya mah bisa banyak banget gitu, nggak bisa cuma 2 orang. Ini yang dari Kompas TV hanya 2 orang ini tadi, Edika sebagai host-nya, lalu 1 lagi nih Mas Novian. Mas Novian tuh yang menghandle 3 kamera ini langsung. Ini yang mbak-mbak ini dari Gojek, humasnya Gojek. Nah, jadi cukup berdua sudah bisa bikin program tadi durasinya sekitar 15 menit atau setengah jam. Dan itu pun sudah 2 ininya, hasilnya sudah 2. 2 itu adalah 1 yang video tadi itu kami munculkan di YouTube dan Facebook serta website. Lalu 1 output lagi, 1 hasilnya lagi berupa rekaman audio. Itu kita upload untuk jadi podcast. Makanya tadi namanya kan polling. Polling itu podcast keliling. Jadi kalau podcast biasanya tamunya yang datang ke studio gitu, tapi ini kita balik. Karena judulnya polling, podcast keliling, jadi kami yang datang ke tempat tamu-tamu itu, ke tempat narasumber gitu. Kita yang keliling. Nah, jadi benar-benar kalau kami di Departemen Digitalnya Kompas TV sudah memaksimalkan, mencoba memanfaatkan handphone itu sedemikian rupa gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah, Mas, apa nggak takut rusak? Karena kan handphone itu ya namanya handphone ya. Pemakaiannya tentunya yang paling inti ya buat telepon, buat SMS, WhatsApp gitu kan, video call gitu. Betul, memang ada kekhawatiran rusak. Tetapi ya sekali lagi ketika kita membandingkannya dengan kamera profesional broadcast atau dengan kamera SLR, harganya nggak seberapa gitu. Jadi amit-amit gitu kalau misalnya itu handphone rusak, jatuh, pecah, ya kalau secara uang masih lebih murah ketimbang kalau misalnya kamera-kamera profesional itu jatuh dan rusak gitu kira-kira. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hemat ongkos banget gitu. Dengan memakai handphone,
modalnya ya cuman ya handphone, terus kemudian memory card lah ya, memory card karena kan untuk nyimpen video perlu memory card, jadi memory card-nya perlu agak besar. Lalu kemudian alat-alat kayak gini yang tadi saya bilang ada lampu, ada mic, itu silakan Mbak-mbak cek. Sekarang sudah begitu banyak di e-commerce, mau itu Tokped, mau itu Shopee, mau itu Lazada, banyak banget toko-toko yang jual dan harganya sudah makin murah. Handphone juga gitu. Sekarang nggak usah bicara iPhone deh. Kita bicara yang handphone yang kelas menengah lah ya, kayak Xiaomi, Vivo gitu. Itu dia kameranya juga udah canggih gitu. Belum kita bicara jeroannya. Kalau misalnya Mbak-mbak mengerti teknis handphone gitu, kebetulan saya nggak terlalu mengerti juga, tapi kan katanya ROM-nya lah, apanya itu kan sekarang udah semakin canggih dan harganya sudah semakin terjangkau gitu. Nah ini, jadi sekarang ya smartphone itu adalah senjata Mbak-mbak semua, senjata Anda semua gitu. Karena semuanya sudah bisa dilakukan di handphone. Nih, produksi. Kita mau ngambil foto, mau ngerekam video, audio, bisa. Artinya mau pakai bawaannya si handphone, atau mau ditambah add-on dengan, kan sekarang juga banyak ya yang lensa-lensa tambahan, mau buat ngezoom kah, atau misalnya, aplikasi di handphone untuk yang kameranya nggak canggih nih gitu. Mukanya masih kelihatan gemuk atau jerawatnya masih kelihatan gitu. Banyak banget aplikasi yang bisa diinstal buat mempercantik diri atau memperganteng diri, banyak banget gitu. Lalu kemudian setelah kita ngerekam video, maka halo? Masih kedengeran ya? Masih Mas Oke. Haris. Karena tiba-tiba suasananya lain, takutnya keputus. Oke. Setelah kita mengambil gambar, yang pasca produksinya editing juga banyak. Saya nggak usah menjelaskan panjang lebar karena seperti tadi saya bilang di awal gitu, saya jadi agak ragu-ragu juga untuk sharing class. Jangan-jangan mbak-mbak semua lebih canggih ilmunya dari saya untuk handphone gitu, karena udah terbiasa gitu dengan apa yang didapat oleh teman-teman di Ibu Profesional Asia. Kan ya tadi aja profilnya udah dibikin pakai video gitu, ada grafis-grafis segala macam, pasti kan itu sudah melibatkan begitu banyak orang. Dan tadi di akhirnya kan kelihatan tuh pakai Filmora, itu kan juga salah satu software yang memang dipakai saat ini gitu. Lalu kemudian bicara distribusi, itu juga sekarang mau didistribusikan kemana, sudah mbak-mbak semua tinggal pilih gitu. Mau didistribusikan ke medsos masing-masing, ya bisa banget, silahkan gitu. Atau misalnya mau dikirimkan ke ke media gitu, ke televisi atau ke radio di sana itu juga bisa gitu untuk sebagai sarana distribusi. Itu kan makanya kita mengenal ada yang namanya citizen journalism. Itu juga bisa. Atau ketika ada satu peristiwa besar, ya nggak harus besar juga sih, nggak harus peristiwa besar. Sekarang juga umum banget ketika kita mau tiba-tiba mau live gitu, live streaming gitu. Itu kan juga bisa. Semuanya di handphone. Semuanya pakai aplikasi dan media sosial. Nah, syaratnya apa supaya apa yang dibuat oleh mbak-mbak semua atau kita semua ini punya value-nya gitu. Punya ya punya nilai, atau dalam hal ini kita bicara news value gitu. Kan nggak semuanya yang kita buat ada news value-nya gitu. Misalnya tiba-tiba ngebuat video mengenai tidur gitu, anaknya tidur gitu. Kan mungkin kalau buat orang kebanyakan, apa ya gitu, kenapa gua harus nonton video tentang anak lo tidur gitu. Meskipun ini juga silahkan nanti dicari sendiri. Di Jepang itu ada channel YouTube yang
di Jepang apa di Korea saya lupa, yang menampilkan si orang ini sehari-harinya yang dia bagi adalah ya tidur, tapi subscriber-nya, viewersnya banyak banget. Jadi dia cuma nyetel handphonenya untuk live gitu kan, terus pakai bahasa Jepang atau bahasa Korea gitu. Oke, sekarang hari apa, tanggal berapa, suasananya dingin banget di luar tadi. Gitu. Sekarang saatnya saya tidur, saya pakai baju piyama, bla 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 bla. Oke ya, good night everybody, terus tidur. Tapi yang nonton banyak berjuta-juta gitu. Apa namanya, youtubernya cewek, ya biasa aja menurut saya sih, maksudnya nggak ya kalau cantik kan relatif ya gitu ya, tapi menurut saya biasa aja, tapi saya nggak tahu kenapa nonton orang tidur jadi menarik dan jadi banyak views-nya. Nah, tapi mungkin ya itu tadi buat saya kenapa ya penting ya gitu. Ini apa sih? Kenapa orang nontonin orang tidur gitu? Nah, jadi supaya tidak banyak orang yang berpikiran seperti itu, kita perlu nih mengonsep storytelling-nya tuh mau apa. Syarat yang pertama adalah riset. Saya rasa nggak hanya di media yang perlu melakukan riset gitu. Seperti yang profil Ibu Profesional Asia tadi kan juga harus riset ya. Ini mau bikinnya gimana ya? Kita mau konsepnya kayak apa ya gitu. Jadi di riset. Tidak perlu cepat, tetapi tepat gitu, riset. Jadi kita mau bikin apa. Lalu kemudian brainstorming. Setelah riset, lalu kita brainstorming. Kita suka dihadapin sama bingung nih, kita udah udah tahu mau bikin apa gitu. Misalnya karena saya yang udah lebih kenal Ira gitu ya, misalnya Ira gitu misalnya. Ira kebetulan dia mau bikin cerita tentang anaknya field trip kemana gitu misalnya. Kan dia riset tuh. Ira sekarang di Malaysia ya? Apa ya? Malaysia apa ya, Ra? Jalan-jalan kemana ya? Oke deh. Sepang. Ke Sepang gitu misalnya. Ke balap F1 gitu misalnya. Anak-anaknya Ira mau tahu kayak apa sih arena trek balap di Sepang gitu. Maka yang harus Ira lakukan, ya Ira riset gitu. Sepang gitu. Dia nge-search ke Google Sepang, lalu kemudian treknya kayak apa, dibangun tahun berapa, menghabiskan biaya berapa, di dalamnya ada apa, pernah jadi ajang balap apa aja, itu semuanya dia riset. Terus udah nih udah dapat mengenai riset tempatnya, lalu ya apa yang mau Ira lakukan bersama anak-anak di sana. Nanti kalau udah dia dapat pun seringkali yang dihadapin tuh bingung sendiri karena banyak yang didapat informasinya, terus udah punya cita-cita, bayangan mau bikin apa sama anak-anak, terus bingung sendiri. Oke, mulainya gimana ya, dari mana ya? Itulah perlunya brainstorming. Brainstormingnya juga nggak perlu terus ngontak Mbak Dian, ngontak siapa teman-teman di Ibu Profesional Asia gitu. Bisa aja brainstormingnya sama anak-anak sendiri gitu, atau bahkan sama suami gitu. Mau bikin ini nih gitu. Kita mulai dari mana ya gitu. Ceritanya apa dulu ya? Apakah cerita mengenai sejarah arena balap Sepang gitu, ataukah kita cerita mengenai si anak aja gitu. Gue lupa nama anak lu, Ra, sorry Kak. Terus ya udah gitu, brainstorming. Nanti kalau sudah brainstorming, maka selanjutnya itu menentukan tadi tokoh gitu. Kalau lokasi tadi udah ya, karena kan tadi kita mau cerita bahwa anak-anaknya Ira mau berkunjung ke arena balap di Sepang gitu. Lalu menentukan tokoh narasumber. Tokohnya tentunya yang paling pertama ya tadi Ira dan anak-anaknya gitu. Lalu di sana ketemu sama siapa gitu. Apakah akan ada orang yang ditemuin oleh Ira dan anak-anak supaya orang yang nantinya menonton video mengenai Sepang itu tadi semakin paham dan mengerti gitu. Karena kan kalau Ira yang bercerita atau anak-anak yang bercerita kan mungkin nggak percaya nih, bohong nih jangan-jangan gitu kan.
Tapi kalau ada narasumber yang ditemuin, itu kan lain cerita gitu. Ya ini memang orang beneran gitu. Jadi setelah itu menentukan tokoh, menentukan atau mencari narasumber lah gitu. Nah, lalu yang berikutnya bikin tuh tadi yang di dalam bayangan mau kayak apa sih gitu. Jadi bikin storyboard-nya, bikin visualnya dari awal sampai akhir cerita alurnya tuh mau kayak apa. Nggak perlu digambar sih, nggak perlu digambar, tapi setidaknya kita udah punya bayangan gitu. Nah, nanti kalau itu semua sudah dibuat, nah biasanya nanti ketika di hari H sudah mau bikin, udah lebih mudah. Meskipun pasti akan pasti ada beberapa lah yang melenceng, cuman nggak akan jauh. Karena semuanya sudah tersusun, sudah terplan, kira-kira gitu. Sorry, masih di sini. Nah, jadi storytelling ini juga bagaimana kita menceritakan ceritanya. Kalau kayak tadi ngambil contoh, jadi misalnya tadi ini dalam bayangan saya ya, dalam bayangan saya kalau Ira bikin tadi sama anak-anaknya, maka Ira akan boleh itu apa namanya ngevlog artinya kan kayak selfie ya, megang kamera terus dihadapin sendiri, atau ya udah Ira yang jadi kameramennya gitu, terus memvisualkan anak-anaknya, boleh mana aja. Tapi menentukan tokoh itu ini ngambil contoh, oke deh, tokohnya itu adalah anak-anaknya Ira gitu. Ya udah berarti Ira yang jadi kameramen, lalu tokohnya adalah anak-anak Ira. Ya udah, alurnya adalah berangkat nih dari rumah atau dari apartemen. Dia akan bercerita gitu, halo, namaku A gitu. Aku akan hari ini aku akan jalan-jalan nih ke Sepang karena aku sekarang tinggal di Malaysia. Aku udah berapa tahun di Malaysia, tapi aku belum pernah ke Sepang gitu ngelihat balapan karena aku masih kecil bla 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 gitu. Tapi aku mau lihat kayak apa gitu. Yuk ikutin aku gitu. Nah tokohnya dia. Lalu ya udah jalan menuju Sepang, lalu nah ini kayak gini nih gitu, keren banget ya bla 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 gitu. Nah terus teman-teman mau tahu kan ini Sepang ini sejarahnya kayak apa sih gitu. Oke, let's meet siapa ketemu sama siapa gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau di editingnya bisa ditambahin sama Ira, misalnya dikasih efek-efek ya kalau kita nonton kan sekarang ada efek-efek ye tepuk tangan atau happy atau apa gitulah. Nah itu kurang lebih gambarannya. Ketika itu sudah jadi, sudah tergarap, akan lebih menarik nontonnya gitu. Akan lebih apa ya? Kita yang nonton tuh jadi enak ngikutinnya gitu. Kalau ini kan apa yang saya ceritain sekarang ini, kalau misalnya di tempat tinggal mbak-mbak semua di negara tempat tinggal mbak-mbak semua masih bisa nonton Trans TV, itu kan sekarang di Trans TV itu ada acara yang namanya Keluarga Bahagia. Itu kan kurang lebih sama. Itu adalah kepintarannya Trans TV memanfaatkan momen sekarang. Artinya memanfaatkan momen ya persis seperti yang sekarang ini mbak-mbak sedang jalanin semua gitu. Mbak-mbak sekarang semua tinggal di Asia gitu, di negara selain Indonesia mengikuti suami, lalu punya begitu banyak cerita, punya begitu banyak kegiatan. Trans TV kan enak banget tinggal mengontak ya kalau sekarang gitu misalnya Kompas TV gitu ya mau bikin program serupa, saya tinggal kontak Ira, lu punya nggak cerita mengenai jalan-jalan anak-anak ke Sepang gitu? Ada nih kemarin gue bikin gitu. Yaudah ya tayangin ya gitu. Ya nanti kan tentunya dengan kesepakatan ya, mau itu ada bayar apa enggak itu tentunya dengan kesepakatan gitu. Tapi cost-nya jauh lebih murah dibandingkan dengan ketika kami harus mengirimkan orang untuk berangkat ke Malaysia sana lalu bikin cerita mengenai arena balap Sepang itu tadi gitu. Dan akan lebih menarik ketika misalnya tokoh yang bercerita adalah orang biasa, adalah warga biasa, bukan jurnalis. Karena orang yang nonton jadi punya kedekatan gitu. Iya ya gitu. Gue mungkin kalau gue ke Malaysia kayak gitu juga ya gitu. Gue mungkin kalau gue ke Jepang gitu, ketika tadi siapa tadi yang di Jepang tadi? Mbak siapa tadi? Banyak tadi. Ada Mbak Anggita. Ya maksudnya Apa lagi?
ketika membayangkan Jepang, ih gue kayak gitu juga kali ya kalau jalan-jalan ke Jepang gitu. Akan lebih merasa dekat ketika yang bercerita adalah orang biasa, bukan wartawan gitu. Nah, tapi tentunya membuat itu semua, mbak-mbak juga harus tahu setidaknya teknik dasar pengambilan gambar gitu. Ini juga sekarang bisa dipelajarin dan nggak harus semuanya dihafal dan dicoba gitu. Saya kasih gambaran sedikit kalau extreme long shot. Kalau extreme long shot itu orangnya tuh sangat kecil gitu. Orangnya sangat kecil tapi memperlihatkan panorama atau pemandangan yang lebih luas dibandingkan dengan orangnya. Itu namanya extreme long shot. Jauh orangnya gitu, tapi kita yang nonton tuh lebih ngelihat, oh kayak gini ya Jepang gitu. Oh kayak gini ya arena balap sepang Malaysia kayak gini gitu. Nah terus agak lebih mendekat sedikit tuh namanya long shot gitu. Orangnya udah lebih kelihatan, tetapi masih kelihatan background-nya, panoramanya itu long shot. Nah terus ada lagi medium long shot gitu. Ada lagi medium shot, terus ya kalau medium shot tuh ukurannya sepaha, ukurannya sepaha sampai sepinggang tuh namanya medium shot. Kalau close up itu ukurannya sedada nih. Ini kan kayak kita sekarang nih dengan kamera web kamera ini ya, ini bisa dibilang ini close up nih. Bisa dibilang close up atau medium shot lah. Kalau close up ya kalau saya ngedekat lagi begini ya ini close up gitu. Terus kalau big close up tuh biasanya untuk menggambarkan ekspresi lah. Wow, kalau mbak-mbak mengikuti Ikatan Cinta atau sinetron lainnya kan juga sekarang begitu ya, big close up gitu ya. Misalnya siapa? Oh, Andin anaknya diculik gitu kan. Wow, jeng 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 gitu kan. Atau gimana gitu. Itu big close up. Extreme close up itu lebih dekat lagi. Tapi jarang dipakai biasanya. Nah, itu ukuran-ukuran shot. Nah, kalau yang di tengah itu lebih ke bagaimana kita ngelihat gambarnya. Yang namanya eye level itu, ya eye itu mata, level ya level gitu, maka kalau eye level tuh kameranya sejajar dengan mata kita. Lensanya tuh sejajar dengan mata. Itu namanya eye level. Terus kalau high angle ya high gitu. Nah, gitu tuh. Nah, kalau low ya low gitu. Dari bawah memperlihatkan ke atas. Terus kemudian kalau bird eye ya karena dia bird ya burung ya dari atas gitu. Kalau sekarang drone lah gitu, drone. Nah, itu drone. Frog eye itu biasanya dia dari bawah, nah, tetapi ya matanya kodok tuh kan cembung ya gitu. Jadi biasanya lensanya tuh dibuat seolah-olah kayak cembung gitu. Dan terus dari bawah gitu, itu yang namanya frog eye. Kalau over shoulder bahu, jadi kita kameranya tuh ada di belakang bahu. Biasanya ini untuk ngambil teknik pengambilan gambar kalau misalnya kita lagi wawancara. Kayak tadi misalnya anaknya Ira lagi wawancara sama narasumber di arena balap di Sepang gitu. Nah, terus ya udah Ira ngambilnya dari belakang bahunya anaknya, terus di hadapan anaknya tuh ada narasumber, itu namanya over shoulder. Itu bagaimana tingkat ketinggian lensa kamera tuh yang tadi yang saya jelasin dari eye level sampai over shoulder. Nah, terus yang berikutnya lagi ada one shot, two shot, itu ya bagaimana kita ngambil gambar gitu. Kalau ada satu orang yang di dalam frame, ya itu one shot gitu. Itu gampang sih. Kalau berdua ya two shot gitu. Kalau udah lebih dari 2 orang tuh namanya group shot gitu. Terus kalau headroom tuh ini mbak-mbak, jeda atau jarak antara kepala kita sama batas atas ini nih. Kalau ngelihat, nah itu namanya headroom. Kan kita kalau ngelihat ada, ya kalau misalnya kita meeting atau nge-zoom gitu, terus tiba-tiba begitu kan nggak enak ya. Kayaknya kejedot gitu orangnya. Nah, maka dikasih headroom. Nah, ada jarak antara ujung kepala dengan frame atas. Nah, itu namanya headroom.
Kalau nose room itu nose hidung, ya itu jeda antara hidung kita sama jarak di depannya. Itu biasanya kalau untuk ini juga biasanya untuk wawancara. Jadi biasanya kan orang kalau diwawancara ngambilnya nggak frontal begini ya, ngambilnya agak miring gitu. Nah, jadi dia kelihatan agak nyamping. Nah, itu ada nose room tuh. Jadi menggambarkan dia ngobrol. Jadi jarak dari hidung ke itu namanya nose room. Walking room ya walking gitu, orang berjalan gitu. Jadi dikasih jarak kalau ini kaki orang jalan, nah maka ada jarak tergantung dia jalannya kemana. Kalau dia jalannya ke sana, nah maka harus dikasih jarak nih di sini. Kan nggak enak ya kalau misalnya ngambil atau kalau misalnya ngelihat video gitu, ada orang mau jalan ke arah sana, tapi terus mepet gitu ke frame, kan nggak enak gitu. Kecuali kalau dia jalannya mau mundur gitu ya, itu dikasih jeda, itu namanya walking room. Ini juga makanya saya bilang kemarin sama Mbak Tami, ini are you sure kita mau bikin 1 jam soal mobile journalism, karena saya biasanya ngisi kelas ini bisa seharian karena pakai praktek sih sebetulnya, makanya jadi lama. Jadi saya harap nanti mbak-mbak semua bisa cari lagi seperti apa yang tadi saya jelasin. Nah, ini kalau yang bawah yang warna biru, ada pen, ada zoom. Kalau zoom saya rasa mbak-mbak tahu lah ya, bukan zoom aplikasi zoom buat kita pakai ini, ngezoom in atau ngezoom out itu ngezoom. Terus kalau pen itu biasanya pergerakan naik atas bawah gitu. Jadi misalnya mbak-mbak mau lihat gitu kan, atau saya mau ngasih gambaran ke mbak-mbak semua gitu, seperti apa Haris dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya makanya saya akan ngepen tuh dari atas ke bawah, itu namanya pen gitu. Kalau ya pokoknya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah itu namanya pen. Nah, kalau tilt itu pergerakan kamera ke kanan dan ke kiri, itu namanya tilt. Jadi digerakin gitu ke kanan atau ke kiri, nah itu namanya tilt. Zoom tadi, kalau follow ya follow gitu. Kayak tadi misalnya kita bercerita bagaimana anaknya Ira berangkat dari rumahnya atau apartemennya menuju ke arena balap sepang, ya udah Ira akan follow gitu, anaknya kemanapun dia pergi dia ngikutin aja, nggak lepas. Nah, itu namanya follow. Gitu. Ini saya ada contoh video tentang semua yang tadi saya jelasin. Saya ambil dari BBC. There are many smartphones on the market that journalists and others can use to record, edit, and share material. In this video, I'm going to share with you a number of tips that could help your recordings look and sound better. Kedengaran nggak suaranya dia? BBC, many of our journalists are using iPhones. And while this film looks at those devices in particular, a lot of the principles apply whichever smartphone you're using. So, whether you're using an Android, a Windows phone, or an iPhone, this first point is particularly important. Firstly, make sure your lens is clean. Use your shirt or a tissue, but often glasses cloth is best. You need to make sure your phone is in airplane mode before you start recording. Going into airplane mode is really important because it stops your device receiving a phone call. If it can get one while you're filming, it will interrupt you and you may not get a second chance to record. Video files can get very large very quickly, so check in your settings how much space you have available. Ideally, try to have at least half of your device's capacity spare. You can record more if you can reduce the resolution of your video. On some devices, this is just a case of going into your settings and dropping the resolution down. If your footage is for TV or online, then you'll want to record it horizontally. Indeed, for the BBC's news gathering app PNG, that's the only orientation it will support.
But vertical framing is increasingly accepted and acceptable on smartphones, but the resulting footage is not so useful for the BBC's purposes. The phone will automatically adjust the focus and exposure based on what's in the scene, but you can get better results by taking control. Tap the screen to adjust the focus and exposure. Press and hold to lock in those settings. You'll see AE/AF lock displayed to confirm this. You can also move your finger up and down the screen to tweak the exposure even more precisely. Most smartphones will give you the option to zoom while you're recording your video, but this will degrade the picture quality. So it's usually much better to get closer to what you want to film, as long as it's safe to do so. If necessary, you can turn the light on when you're recording video, but be aware this will drain your battery quite considerably. If you're out and about shooting handheld without a tripod, a good way to ensure a stable shot is to bring your arms close in tight against your body. Or, if there's something suitable, lean against it to ensure that your shot is stable. And once there, keep filming each shot for about 10 to 15 seconds. On some phones, you can record video and take a photo at the same time. Here, tap the white circle in the bottom right-hand corner. If you ever need to record a piece to camera using the front-facing camera, make sure you look at the lens and not the screen to ensure you have the correct eye line. Getting good audio is vital for your video. The inbuilt microphone on most smartphones will be fine for ambient sound, but the closer you get to a guest or an interviewee, the better the audio will be. If you can, go somewhere quieter, or even ask the guest to speak a bit louder. Outdoors, wind noise can also pose something of a challenge. You can overcome many of these problems or challenges by using an external plug-in microphone or a clip microphone. This will give you much better audio, as long as you are using a mic with the right kind of connector. A cheaper alternative or emergency standby could be to use the microphone on your headphones that come supplied with most smartphones. Plug that in, and then you can use this microphone to get better audio and good framing. Bear in mind though, we took something of a risk here by plugging in the microphone after we'd started recording. It's usually far better to plug your microphone in first and then launch your video recording app. Make sure you know where the microphone is that records audio when you're recording video. On the iPhone, it's between the lens and the light, but whichever device you're using, find out where it is, but don't cover it with your hands. You have another couple of options when you're recording video. You could record slow motion videos and also time lapses. If you're a BBC journalist, the preferred way to record, edit and send your video is to use the internal only app PNG, Portable News Gathering. Using PNG will ensure you've got the correct frame rate for broadcast too. You could then save and file your recording directly into the newsroom systems. To take a shorter clip from your video, use the trim controls to isolate the area that you want to keep, and then save as a new clip. The shorter the video, the quicker it will be to send. When you're happy with your footage and are ready to share or send it, tap the box with the forwarding arrow to reveal the options available to you. Email is a simple way to send short pieces of video direct to colleagues back in the newsroom. Another option would be to upload your content straight to social networks or onto a cloud service. BBC journalists are currently using a number of third-party apps which can increase the quality of their video recordings, and other apps with which they can edit fully mixed packages. A smartphone has the potential to be a mobile news gathering device in your pocket. Explore, practice and get comfortable with many of these techniques, and you'll soon be able to record and share great material.
Ya, itu tadi. Ini saya mau lanjut tapi ngeri juga nih ngelihat chatnya. Ntar saya tiba-tiba dikontak sama suami-suami perkumpulan ibu-ibu profesional Asia. Minta ganti HP baru, Mas. Nah, itu dia tuh, Mas. Kacau nih. Minta HP tambahan. Ya, tapi ya memang begitu ya. Ini kan rangkuman yang tadi yang BBC tadi. Jadi sebelum mbak-mbak memulai pengambilan gambar apapun itu, pastikan bahwa lensa kameranya bersih gitu. Karena kalau misalnya nggak bersih, ada debu atau biasanya mungkin bekas cairan ketetesan apa tuh kan biasanya ada noda ya, itu jadi nggak enak. Lalu yang berikutnya itu tadi, jangan lupa untuk mengaktifkan airplane mode supaya ketika misalnya kita lagi ngambil gambar nggak keganggu tuh sama telepon atau sama WhatsApp call atau sama video call gitu. Jadi aktifkan airplane mode. Lalu yang berikutnya tadi pastikan kapasitas memori tersedia gitu. Nggak harus beli handphone baru sih, beli aja memory card-nya bisa juga gitu. Atau mengosongkan memang file-file yang tidak diperlukan lagi gitu. Tapi pastikan bahwa memorinya tersedia. Nah, lalu kalau tadi di BBC kan dia bilang bahwa kalau untuk BBC mereka cuma menerima video dalam bentuk landscape, bukan portrait gitu. Nah, tetapi sekarang untuk peristiwa-peristiwa yang besar, kayak tadi misalnya yang kecelakaan tol di Cipularang, atau kayak kemarin kalau misalnya mbak-mbak mengikuti berita ada teroris yang masuk sampai ke markasnya polisi, itu kan kami dapat source-nya dari polisi yang lagi kerja gitu, bentuknya nggak landscape gitu, tapi portrait berdiri, tapi tetap bisa kita pakai gitu. Jadi ketika misalnya bicara peristiwa yang besar, breaking news lah ya, pokoknya mau itu landscape, mau itu portrait, mau itu foto, kalau misalnya ada pasti dipakai sama media gitu. Makanya saran saya kalau misalnya mbak-mbak memang lagi pas ketemu berita besar di negaranya sana, let's say sekarang Myanmar lah ya, yang lagi ada kudeta, terus tiba-tiba lagi ada apa gitu, ya tahu kayak kemarin gitu di Myanmar tiba-tiba ada mbak-mbak senam gitu kan di belakangnya lagi terjadi kudeta, itu viral juga gitu. Nah, saran saya ketika memang ada peristiwa besar, jangan ragu untuk bikin apapun bentuknya, mau landscape, mau portrait, bikin aja, itu pasti kepake. Apalagi kalau misalnya mbak-mbak memang merasa ini bisa jadi income tambahan, bikin, lalu kirim, terus ya bernegosiasi aja sama media. Gue punya nih eksklusif bentrokan di Malaysia misalnya, atau ada bom di kedutaan, amit-amit ya, amit-amit. Ada bom di kedutaan Indonesia di mana gitu. Eksklusif nih, gue punya detik-detiknya gitu. Kalau misalnya nggak punya jaringan, nggak punya temen yang bekerja di media, bikin aja, ambil gambarnya, lalu kasih di tengah-tengah nama gitu. Namanya watermark. Jadi kasih logo, kasih nama. Misalnya apa? Asal-asalan aja ya, misalnya made by Ira gitu misalnya. Taruh di tengah-tengah gitu, terserah mau transparan atau mau kelihatan namanya. Terus nanti begitu di-upload ke Facebook atau ke YouTube, tulis di bawahnya. Buat media yang mau ngambil video saya bersih tanpa logo, hubungi saya gitu. Terus udah nanti tinggal deal-dealan. Eksklusif nih berapa? 5 juta, 10 juta? Kalau itu benar-benar eksklusif, yang ditawarin sama media bisa gila-gilaan. Gitu. Terus yang poin nomor 5, memang sekarang handphone itu kameranya bisa di-set secara auto ya. Tapi akan lebih baik kalau misalnya settingannya manual. Kayak tadi misalnya contohnya ngeset pencahayaan, ngeset fokus gitu. Kalau kita semuanya auto, begitu nanti ada orang yang lewat,
itu nanti bisa berubah tuh fokusnya, pencahayaan juga begitu. Jadi lebih baik kalau di set manual. Nah, lalu selama proses perekaman tadi, sebaiknya mengurangi pergerakan. Jadi biasanya nih kita kalau baru-barunya ngambil gambar gitu, suka apa ya? Suka jadi hairy gitu, heboh sendiri. Dikit-dikit gerak, dikit-dikit apa tadi, ngepen, dikit-dikit tilt atau follow gitu. Kalau di TV, kalau di media, kecuali itu adalah tadi peristiwa eksklusif dan breaking news, nggak akan kepake tuh gerak-gerak yang banyak-banyak itu tadi. Jadi cukup ngambil gambar, dihitung aja di dalam hati gitu, hitung 10 second gitu, 10 detik. Jadi misalnya ngambil apa namanya, anaknya Ira ngomong gitu kan, diam aja di situ sampai omongannya selesai, atau misalnya sampai 10 detik baru ganti lagi ke objek yang lainnya, baru ganti lagi ke orang yang lainnya gitu. 10 detik 10 detik. Jadi kalau di kami menyebutnya cut to cut gitu. Cut to cut aja, nggak usah banyak gerak-gerak. 10 detik 10 detik. Itu akan lebih mudah dipakai dan dimanfaatkan oleh media ketimbang yang bergerak kanan kiri, kita bingung ini motongnya gimana ya, ini masih dia gerak terus gitu. Lalu kemudian kalau ada lampu, pakai lampu untuk memaksimalkan cahaya gitu. Atau kalau misalnya nggak ada lampu, kayak sekarang nih saya di kamar, lampu cuma satu di atas, ya di depan saya sana tuh jendela saya buka gitu supaya cahaya dari luar masuk. Nah, lalu kalau misalnya nggak punya tripod atau nggak punya gimbal ya, bukan gombal. Gimbal itu yang buat itu, yang bisa gerak-gerak sendiri itu sekarang banyak mereknya, dari yang mahal sampai yang murah ada. Kalau nggak punya itu, maka ya udah pakai badan kita sebagai tumpuan. Tapi jangan gini, megang handphonenya tuh jangan jauh-jauh begini. Jadi tangannya nggak usah jauh-jauh, karena semakin jauh tangan itu megang, nggak akan tahan lama. Nanti pasti akan ada masanya geter gitu, karena capek tangannya. Tapi beda kalau misalnya tangannya kita rapetin kayak gini. Jadi tangannya rapet, keketek, terus ngambil. Ini akan lebih kokoh posisinya. Ya tentunya kalau misalnya ada tembok atau ada pohon, ya lebih enak untuk bersandar gitu, selain bersandar ke bahu suami masing-masing. Terus itu tadi durasi perekamannya nggak usah lama-lama, jadi durasi perekamannya 10 detik itu udah paling oke, atau 15 detik, karena semakin lama mbak-mbak merekam, itu tadi semakin kalau misalnya dikirim ke media, mentah ya, dikirim mentah nggak jadi, belum jadi satu video cerita gitu utuh, semakin lama mbak-mbak merekam, maka akan yang pertama, semakin besar menyedot kapasitas memori di handphone. Yang kedua, nanti akan semakin lama untuk proses upload, mengirimnya, mau itu ke WhatsApp, mau itu ke email, pasti akan lama tuh nguploadnya. Nanti belum lagi di-download lagi sama media gitu. Itu akan semakin lama. Jadi cukup 10-15 detik, kalau misalnya mengejar kecepatan, nggak usah diolah, langsung aja dikirim. Apa tadi, kecelakaan misalnya, gambar kemacetan, 10 detik, kirim. Gambar apa lagi, ada korban terluka, 10 detik, kirim. Apalagi gambar mobilnya ringsek, 10 detik, kirim. Gitu. Itu akan lebih cepat kekumpul, keolah. Nah, terus yang berikutnya, saat kita mau ngevlog tadi, versi ngevlog yang pakai kamera depan, itu diingat betul letak lensa kamera kecilnya tuh di mana. Karena mata kita yang harus menuju ke sana. Bukan melihat layar, kan beda ya. Kalau misalnya sekarang saya ngelihatnya ke layar gini, sama saya ngelihat ke lensa kan beda gitu. Akan lebih personal sebetulnya ketika saya langsung menatap ke lensa kamera gitu, ketimbang saya baca apa yang saya presentasikan gitu. Jadi kalau mau ngevlog, pastikan bahwa matanya ngelihat ke lensa, bukan ke layar. Nah, ini yang berikutnya, usaha
Halo, Assalamualaikum, Mas Haris. Flexing ya. Mas Haris sepertinya nge-lag ya. Mas Haris, bisa mendengar saya? Tadi yang dicontohin BBC juga bisa. Mas Haris? Putus ya? Iya, Mas. Tadi nge-lag tiba-tiba freeze. Sorry, sebentar. Oke. Bentar ya, aku perlu waktu untuk ini juga ininya baterai. Gak apa-apa, Mas. Bentar. Oke, teman-teman, kita tunggu Mas Haris sebentar ya untuk nge-charge laptopnya mungkin. Oke, seru banget ya ini. Rasanya tidak cukup satu sesi ini saja. Mungkin nanti perlu dilanjutkan ya. Mbak Ira, gimana? Aku sih yes, nggak tahu Mas Anang. Bisa dihubungin lagi ya nanti. Mas Harisnya untuk memandu kita lagi. Mungkin kalau kita udah bisa bikin contoh-contoh, terus nanti dilihat. Bisa dikoreksi-koreksi dikit supaya lebih oke lagi. I'm back sebentar ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini yang berikutnya. Ini yang berikutnya. Jadi tadi gunakan si mic ini. Jadi nggak perlu beli kecuali kalau memang ada budgetnya, daripada nanti uang saku anak-anak berkurang. Jadi pakai mic bawaan juga bisa. Nah, terus atau kalau misalnya nggak ada mic sama sekali dan memang perlu wawancara, ya udah ajak aja si tamunya atau narasumbernya ke satu tempat yang memang proper untuk kita wawancara gitu. Proper dalam arti kata cahaya ada, terus kemudian nggak bising, nggak berisik. Gitu. Nah, terus kalau misalnya mau bikin efek-efek juga di aplikasi kamera sekarang banyak banget kan, mau itu slow motion, mau itu time lapse, atau misalnya mau bikin video-video ala-ala mengingat masa dulu gitu. Ketika Ira sama Jaka bertemu, jadi pakai efek warna sepia gitu bisa. Kan di handphone ada. Tunggu masih ingat sama laki lo. Terus kirim materi videonya untuk distribusi bisa ke email, bisa ke Google Drive, WeTransfer, Dropbox, WhatsApp, banyak lah. Nah, lalu yang berikutnya, ini juga jangan sampai lupa gitu. Pastiin kalau memang mau bikin video, ya baterai handphonenya penuh atau bawa power bank gitu. Sehingga selama melakukan perekaman, kalau memang tinggal dikit baterainya tinggal colok ke power bank. Karena memang merekam video ini konsumsi baterainya gede banget gitu. Tapi saya rasa kalau misalnya bikin videonya hanya durasi berapa 10-15 menit, nggak akan menyedot baterai handphone terlalu banyak. Tapi pastikan bahwa ketika mau mulai ya setidaknya 100%. Terus nggak bocor baterainya. Aduh, ada alasan lagi buat beli handphone. Oke, nah ini tadi ada yang nanya kan, Mas, handphonenya kayak apa gitu. Banyak sih, silakan aja gitu. Tadi kan saya cerita bahwa sekarang handphone yang kelas menengah juga udah bisa dipakai sebetulnya. Tidak harus kita bicara, sekarang iPhone udah berapa? iPhone 12. Nggak harus iPhone keluaran edisi terbaru atau Samsung apa sekarang? 10, 12, ya begitulah. Kita kalau ngikutin perkembangan handphone kan nggak ada habisnya ya. Tapi menurut saya handphone yang kelas menengah yang kayak Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme juga sekarang secara kamera udah cukup bagus kok gitu. Biasanya kan kalau yang mau beli iPhone, Samsung yang lebih mahal ya karena pride aja, karena gengsi gitu kira-kira. Nah, tapi ketika kita memilih mau pakai handphone ala Android atau iOS, ya ini kira-kira. Jadi spesifikasi kameranya buat iOS sama Android ya sebetulnya sekarang udah samalah bagusnya gitu. Ya oke lah lebih bagus iPhone gitu, tapi bisa dibilang nggak jauh beda lah sama gitu. Resolusinya juga banyak yang tinggi-tinggi, Android
Samsung kan atau Huawei juga gede-gede banget resolusinya. Audio juga begitu, mau pakai audio internal udah bagus, atau mau ditambahin sama si earphone juga oke, atau mau beli audio eksternal, mic eksternal juga banyak. Nah, tapi ketika bicara penyimpanan, kalau kita bicara Apple, iOS, terbatas karena dia nggak bisa dimasukin memory card gitu. Jadi internalnya dia yang kita pakai gitu kan. Sementara kalau Android, umumnya kalau handphone Android itu bisa kita tambahin sama memory card eksternal gitu. Lalu Apple juga iOS juga untuk kita transferring data juga terbatas gitu. Paling pakai AirDrop atau Bluetooth gitu atau apa gitu. Sementara kalau Android lebih banyak pilihannya, opsinya gitu. Terus kalau bicara aplikasi kamera, aplikasi video editing baik iOS maupun Android banyak, pilihannya banyak. Ini kalau kita bicara mic eksternal nih untuk handphone, ini yang model kabel yang memang tinggal dijepit di baju, atau ini namanya boom mic, jadi cukup ditempel di handphone, nggak sampai ditempel ke ke baju. Terus kemudian atau pakai ya bawaan earphone handphonenya juga bisa. Terus ini kelengkapannya, ini kan dulu hits banget lah ya, sampai sekarang juga masih, apa ini namanya nih yang buat si selfie ini, tongsis ini, itu buat supaya ditaruh di tripod atau di monopod bisa, atau mau yang lebih canggih ini namanya grip yang kotak ini. Nah itu namanya grip, terus pakai tambahin lampu. Nah ini yang tadi yang namanya gimbal nih. Ini yang tadi namanya gimbal, dia bisa otomatis mengikuti pergerakan, mau otomatis bentuk portrait atau landscape juga bisa gitu. Macam-macam mereknya, dari merek Cina sampai merek Amerika ada semua. Ini lampu juga dari yang mulai, ya kan sekarang lampu banyak lah ya. Jangan-jangan malah mbak-mbak di sini sudah ada yang jadi influencer, selebgram atau YouTuber juga pasti sudah mengenal alat-alat ini sebetulnya. Dan yang nggak lupa kalau misalnya mau live IG, mau live YouTube, live Facebook, ini modem, jangan sampai lupa gitu. Ya bisa pakai kuota internet yang ada di handphone bisa, atau mau pakai modem eksternal juga bisa. Ini aplikasi untuk live streaming, Skype, terus Facebook, sekarang udah bisa live, WhatsApp, nggak bisa live tapi udah ada video call-nya, itu juga bisa, kalau kami di Kompas TV bisa kami manfaatkan, kalau misalnya mau live report, sinyal Skype-nya jelek gitu, ya udah kita akan video call, lalu videonya kita rekam atau langsung kita publish, atau pakai Google Duo atau pakai YouTube Live. Ini aplikasi-aplikasi editing di smartphone, bisa KineMaster, atau Power Director, atau Filmora, banyaklah pilihannya, opsinya banyak. Tinggal di search aja di di Play Store, itu banyak. Nah ini yang menutup akhir dari presentasi saya. Dari sharing class ini saya harapkan nanti mbak-mbak semua yang hadir di sini, atau mungkin bisa getok tular ke teman-temannya, kalau misalnya memang mau membuat video, yang paling dekat Ramadan ya. Kami di Kompas TV juga mencari teman-teman yang bisa bercerita bagaimana suasana Ramadan di negaranya sana. Silakan mau kirim video, mau kirim artikel, dibuat aja videonya. Kalau memang bentuknya video atau artikel, dibuat. Saran saya sih nggak usah diedit dijadiin utuh langsung gitu, tapi kirimin aja mentah, artinya potongan-potongan videonya, terus diupload ke WeTransfer.com atau ke Google Drive, nanti tinggal sharing G Drive-nya, linknya. Nah terus kalau udah selesai ke upload, linknya kirim ke itu, ada alamatnya, ke digital@kompas.tv, di CC ke saya, haris.mahardiansyah@kompas.tv, atau itu nanti kalau misalnya udah
udah kekirim tinggal WhatsApp saya gitu. Mas, nih saya mau ngirim dong cerita Ramadan dari Jepang gitu, atau cerita Ramadan dari Bahrain atau dari Singapura, silahkan gitu. Nanti akan kita lihat kalau memang layak untuk tayang, saya sangat terbuka dan berterima kasih buat teman-teman kalau misalnya mau mengirimkan video dan berbagi cerita mengenai suasana Ramadan gitu. Banyak lah ya, banyak banget cerita-cerita Ramadan yang bisa kita garap gitu di negaranya masing-masing. Misalnya soal cerita, saya nggak tahu kita beda jauh nggak sih kalau misalnya bicara azan maghrib, yang paling jauh di Asia tuh mana? Paling jauh di Asia Timur kayaknya. Kalau sama Malaysia, Singapura beda 1 jam Iya, cuma beda aja. 1 jam kan. Iya, misalnya ada yang mau Jepang cerita, 4 jam mungkin. ya, misalnya ada yang mau cerita ya, atau misalnya apa di saat pandemi gini bukber gitu, buka puasa bersama, ternyata di negara mana udah boleh gitu, tapi hanya boleh berempat atau berlima orang bukber gitu. Apalagi kalau misalnya bukbernya bisa sama sambil berbagi sama yang membutuhkan di negara sana lah gitu. Cerita banyak lah ya, banyak cerita menarik saya rasa untuk Ramadan, atau cerita mengenai masjid-masjid di negara sana juga menarik banget sih. Iya, betul-betul. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya mengenai kerjasama Kompas TV dengan IP Asia nih. Ya, Kita nah nanti, itu tadi. iya betul. Nanti pada akhir acara nanti saya akan juga memberi teaser. Kita akan membuat sesuatu lanjutan dari acara ini. Ya. Oke, terima kasih Mas Haris atas ilmu yang sudah disampaikan tentang mobile jurnalisme yang baru saja dipaparkan tadi. Sangat menarik sekali. Sepertinya tidak cukup satu sesi ini aja ya. Nanti mungkin Kak Ira kita bisa colek-colek untuk mengundang Mas Haris lagi di lain kesempatan. Kalau kita udah tahu ilmunya sedikit nih, nanti kita praktek dikit, nanti habis itu kita bisa lihatin nih ke Mas Haris masih apa lagi nih yang bisa kita improve. Kemudian terutama lebih ke kalau udah praktek tuh ke ini ya, cara pengambilan gambar itu kan kita banyak yang nggak paham gitu kan, jadi kayaknya udah tahu teorinya gini, tapi pas prakteknya ternyata gagal total. Itu nanti kalau kita udah mulai praktek, nanti bisalah kita sharing ke Mas Haris juga ya. Gitu. Ini teman-teman juga pasti udah banyak banget yang semangat nih, jadi pengen nyoba gitu kan, membuat karya dari negaranya masing-masing supaya lebih bermanfaat lagi. Tadi udah ada yang ingin raise hand ya. Mbak Indri ya, tadi mau bertanya langsung ya? Oh iya, terima kasih. Ini sebenarnya lagi ngetik buru. Oh, nggak apa-apa, langsung aja Mbak Indri. Oke, baiklah. Terima kasih banyak ya Mas Haris atas waktunya. Sama-sama Mbak Indri. Ada 2 pertanyaan nih Mas. Yang pertama nih, dengan adanya mobile journalism sekarang, apakah menurut Mas Haris nanti, atau mungkin sekarang ya, praktek broadcasting-nya udah berubah Mas? Yang dari tadi pakai alat lengkap gitu ya, sekarang udah bergeser ke mobile journalism gitu. Lalu di Kompas TV itu tayangan seperti apa Mas yang pakai broadcast camera, dan tayangan seperti apa sih yang boleh dimaafkan deh kalau kualitasnya pakai mobile gitu. Lalu yang kedua, gimana sih caranya Kompas TV ini sorting the news gitu. Jadi kan banyak nih, pastinya banyak kiriman dari netizen ya Mas ya, mana yang layak tayang, mana yang nggak layak tayang, kemudian mana yang tayang di prime time mungkin ya, atau mana yang tayang di sosmed aja deh kalau yang kayak gini. Nah itu kriterianya seperti apa Mas? Terima kasih. Oke Mbak Indri, saya langsung jawab Mbak Rizka? Iya, silakan. Oke, jadi yang pertama soal apakah sekarang sudah berubah gitu ya, semuanya pakai handphone. Nggak juga gitu ya. Tentunya kalau perubahannya terlalu besar, rugi ya rasa-rasanya Kompas TV ataupun media lain, karena kan secara infrastruktur juga sudah dibangun sedari awal ya memang broadcast gitu, penyiaran. Hanya karena seiring berjalannya waktu, tadi handphone sudah semakin canggih, aplikasi juga bertebaran, aplikasi kamera, aplikasi editing, lalu kemudian jaringan internet, kita bicara Indonesia ya, jaringan internet di Indonesia juga sekarang udah semakin baik gitu, setidaknya untuk 3G, 4G udah oke lah gitu. Kita belum bicara sampai 5G, tapi 3G sama 4G udah makin oke, dan saya pikir sudah cukup merata gitu. Nah, sehingga
sudah lebih umum, Mbak, praktek-praktek liputan ataupun live report dengan menggunakan handphone. Kalau mengambil contohnya Kompas TV, tadi di depan Mbak Rizka sempat bacain pencapaiannya Kompas TV, itu kami tahun 2018 atau 2018 itu kami berhasil mendapatkan grant dari YouTube karena saya mengajukan proposal ke YouTube itu tadi untuk project mobile journalism yang saya manfaatkan untuk keperluannya Pilpres waktu itu. Ya, Pilpres yang berbarengan sama pilkada, pokoknya pemilu serentak lah ya. Karena saya pikir waktu itu Kompas TV si truk mobil satelitnya itu cuman punya 5 atau 7 unit truk satelit yang tersebar hanya di beberapa kota besar, sementara Pilpres dan pemilihan umum serentaknya kan di banyak provinsi, di banyak kota. Tentunya kalau kita mau live report tidak akan mungkin hanya memanfaatkan 5 atau 7 truk satelit itu tadi. Sehingga ya dengan smartphone ini kita mau beli borongan banyak handphone terus kita kirim ke biro-biro kita di daerah, ke teman-teman reporter kita di daerah bisa lebih banyak gitu. Dan syukur ya proposalnya diterima, menang, terus kita dapat grant itu. Lalu akhirnya kita beli handphone Samsung A9, kalau saya nggak salah ingat. Samsung A9 kita beli cukup banyak, lalu dilengkapin tadi sama grip, sama mic, sama lampu. Kita kirim ke 34 bironya Kompas TV di daerah. Dan dipakai untuk Pilpres, dan sampai sekarang pun masih dipakai. Jadi kalau misalnya nonton Kompas TV di Sapa Indonesia Siang atau di Sapa Indonesia Pagi, lalu ada segmen cerita Nusantara, itu semuanya pakai handphone. Jadi si reporternya itu live pakai handphone, pakai Skype. Itu langsung live. Tetapi beberapa liputannya masih pakai, masih ada yang pakai handycam, masih ada yang pakai SLR gitu. Tetapi untuk live reportnya semuanya sudah pakai handphone. Lalu kemudian kalau kayak saya di departemen digital semuanya kita udah pakai handphone. Jadi kami udah nggak pakai lagi kamera profesional gitu, kamera broadcast kami nggak pakai lagi. Karena kan rebutan pasti itu kalau kita bicara kamera broadcast itu pasti rebutan pemakaiannya setiap hari, pasti kan ada belasan puluhan tim yang berangkat untuk liputan dan kameranya pasti udah kesedot sama mereka gitu. Jadi kita pakainya ya udah pakai handphone kalau kita mau bikin konten apa atau bahkan liputan apa. Ketika ada demo besar penolakan RUU KUHP dan RUU KPK di DPR tuh, kebetulan cuma sepelemparan batu dari kantornya Kompas TV, itu kita live di YouTube, live di Facebook, semuanya pakai handphone. Jadi nggak pakai kamera broadcast. Jadi dan tadi seperti foto yang tadi saya share di awal, sekarang udah lebih umum lah ya di semua media untuk pakai handphone ngerekam video, ngerekam audio. Tetapi memang tidak semuanya berubah langsung drastis semuanya pakai handphone, enggak. Karena kalau semuanya berubah pasti ya itu tadi rugi lah ya infrastruktur yang sudah dibangun. Itu semoga menjawab pertanyaan ke-1 dan ke-2. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana Kompas TV memilih materi-materi mana yang atau liputan mana yang dikirimkan oleh netizen atau oleh citizen journalism yang layak tayang. Ya yang pertama kita lihat tadi story-nya, ada story-nya nggak, ada news value-nya nggak gitu. Kalau cuman tiba-tiba Mbak Indri mengirimkan anak saya lagi makan mie instan gitu. Terus kenapa harus tayang ya gitu. Tapi akan berbeda ceritanya ketika misalnya Mbak Indri tadi di Singapura ya? Iya betul Mas. Nah, misalnya Mbak Indri cerita soal
for the first time Singapura memulai sekolah tatap muka gitu. Anak saya salah satunya. Aduh, aku tuh khawatir banget sama anak saya nih kalau berangkat sekolah gitu tatap muka nih, corona masih ada apa enggak? Pakai masker, pakai face shield, pakai apa? Itu akan saya tayangin gitu. Bahkan saya akan berjuang sampai itu bisa tayang di TV gitu karena menarik gitu. Jadi nggak cuma tayang di medsos gitu karena menarik. Kan sampai sekarang hanya beberapa lah ya yang mencoba tatap muka, bahkan per hari ini kan Paris lockdown lagi tuh. Nah, jadi kalau Mbak Indri punya cerita, for the first time ever Singapura memulai sekolah tatap muka, maka itu jadi cerita yang menarik, ada news value-nya gitu, dan itu pasti akan tayang gitu. Tapi tadi misalnya cerita suasana Ramadan, hari pertama Ramadan di Singapura gitu. Suasananya sepi ya, nggak seperti Ramadan tahun lalu, nggak banyak. Di sana ada jualan takjil nggak sih? Ada, Mas. Dan biasanya sih gratis juga di masjid juga banyak, Mas. Iya. Itu Mbak Indri pergi ke Pasar Malam Gelang, keren tuh masuk Kompas TV. Nah, jadi misalnya ke Pasar Gelang ada apa gitu yang menarik, yang nggak pernah dilihat oleh orang gitu, yang unik, yang menarik, bisa jadi itu tayang di TV. Tapi kalau misalnya ternyata cerita gitu, cerita mengenai Pasar Gelang, sejarahnya, bagaimana Pasar Gelang sekarang di masa pandemi gitu. Kan kalau di TV atau di media itu ada yang namanya pitching, Mbak. Jadi kami ini para jurnalis yang di kantor itu, produser ataupun eksekutif produser tuh, kita setiap hari itu ada 4-5 kali rapat redaksi. Itu menentukan apa yang mau kita tayangin di program pagi, program siang, program petang. Itu ada yang namanya pitching. Jadi kalau misalnya ada kiriman, tadi salah satunya dari citizen journalism atau dari netizen, cerita mengenai Pasar Gelang gitu. Misalnya saya yang terima dari Mbak Indri, maka gue dapat kiriman dari Mbak Indri di Singapura cerita mengenai Pasar Gelang, bahwa ini sekarang di pandemi, ternyata masih rame, umpel-umpelan, menarik gambarnya, mau nggak tayang gitu? Nah, dilihat tuh, oke tayang gitu. Tapi kalau misalnya, gambarnya biasa-biasa aja, Riz, sepi, sama aja kayak di Ben Hill, nggak usah ya kita cari yang lain gitu. Jadi ada pitching, kita jualan berita. Nah itu kayak gitu Mbak. Tapi ada beberapa berita dan peristiwa yang memang nggak perlu pitching udah langsung tayang. Itu yang tadi saya bilang eksklusif. Tiba-tiba Ramadan hari pertama amit-amit ada kebanjiran gitu di Malaysia atau di Singapura, terus banyak warga negara kita yang terdampak. Wow, itu nggak pakai pitching pasti tayang. Bahkan langsung, berapa nomor teleponnya si Ira sama Indri gitu. Ira dulu waktu jerebu gitu, saya coba, Ra cerita dong Ra. Nggak mau dia gitu. Ira nggak mau, Dian juga nggak bisa. Nah, iya makanya. Ini nih Dian orangnya. Bagi-bagi kalau nggak salah ya. Iya, jadi kita cari narasumber lain, siapa nih yang bisa cerita jerebu. Gitu Mbak, kira-kira semoga menjawab Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Aris. Oke, udah cukup ya Kak Indri. Oke, nih ada pertanyaan lain nih Mas Haris. Kalau kita nih sebagai anggota masyarakat biasa gitu ya, itu kalau misalkan ada sesuatu gitu, kan biasanya kalau orang mendekat itu kan punya ID card jurnalis atau apa, jadi boleh gitu datang nge-record gitu. Nah kalau kita tuh orang umum gitu, gimana itu? Apa hukumnya gimana atau undang-undangnya gimana? Boleh nggak sih kita seperti itu? Ini kita bicara apa nih? Peristiwa kayak apa? Any peristiwa ya, kalau misalnya kayak tadi kecelakaan tadi di KM92 misalnya gitu, terus kita masyarakat dewasa ingin meliput sebenarnya buat apa? Ya tapi mungkin kita punya vlog atau apa gitu ya, punya channel sendiri atau kita pengen meliput gitu. Oke. Kalau kejadiannya kayak tadi kecelakaan, musibah lah ya, kecelakaan, banjir, earthquake, saya pikir sekarang semua orang mengabadikannya. Bahkan ketika bicara dulu ledakan bom di Tamrin, itu kan juga semua media, hampir semua materinya didapat dari netizen. Atau kecelakaan pesawat kemarin,
apa kemarin yang kecelakaan terakhir pesawat? Sriwijaya ya? Ya, SJ182. Itu yang kami lakukan di Kompas TV. Saya langsung minta teman-teman medsos itu cari di medsos, di Twitter, di YouTube, di Instagram, dimanapun mengenai kecelakaan pesawat itu. Karena harapan kami adalah ada kayak gitu nelayan atau apa gitu yang kebetulan lagi apa gitu yang dia lagi ngerekam apa tiba-tiba tuh pesawat lewat dan jatuh gitu. Dan memang gambar pertama yang kami dapatkan memang dari nelayan gitu. Nelayan yang ikut serta membantu apa namanya proses evakuasi gitu. Dia melihat di tengah-tengah laut udah banyak serpihan-serpihan gitu, meskipun dia belum tahu, tapi sepertinya itu serpihan pesawat gitu. Artinya kan dia orang umum, nelayan yang kebetulan ada di dekat situ, lalu kemudian dia mendekat. Jadi kalau misalnya peristiwa seperti itu, menurut saya sih nggak ada larangan ya, nggak ada larangan untuk warga biasa mendekat dan merekam. Tetapi tolong teman-teman ingat, karena ini juga berlaku untuk kami di wartawan juga gitu. Safety tetap yang paling utama gitu. Jadi ketika teman-teman ada peristiwa apa namanya bencana gitu, banjir, earthquake, tsunami gitu, kalau memang dirasa nggak aman, ya jangan gitu. Kami pun sekarang begitu gitu. Ambil contoh kasus gitu ya. Kalau misalnya kita bicara soal COVID, terus kita mau bikin cerita soal penggali kubur korban-korban COVID gitu, menarik banget gitu. Tetapi kita akan berpikir, kita akan disuruh mikir, dan memang ini pesan-pesan dari pemimpin redaksi gitu. Pentingnya apa gitu? Sampai lo harus benar-benar ngedeket ke kuburan, ke si apa penggali kubur itu, pentingnya apa sih gitu? Penting banget ya buat orang tahu bagaimana kehidupan dia gitu. Karena kan resikonya lebih besar kita terpapar ketimbang dengan kita dapat berita mengenai cerita si penggali kubur COVID gitu. Maka nggak akan kita lakukan sih yang kayak gitu-gitu. Atau ketika misalnya kita meliput demo juga begitu. Kalau misalnya kita nggak merasa aman, maka kita nggak akan meliput. Ataupun kalau memang kita memang harus meliput demo, maka yang kami lakukan adalah kami ada di sisi polisi. Ini saya rasa juga bisa juga diterapkan mbak-mbak kalau misalnya berani ya, kalau misalnya berani ketika ada demo di daerahnya mau liputan demo, rusuh gitu, maka jangan pernah mengambil sisi pendemo. Karena kalau ngambil sisi pendemo, kita nggak bisa kontrol. Kerumunan massa itu kita nggak bisa kontrol, tapi polisi, tentara bisa kita kontrol. Karena satu komando dia, satu instruksi. Kata komandannya, bikin tameng. Oh, dia bikin tameng. Mundur gitu. Tapi kalau kerumunan massa nggak bisa. Semua orang jadi komando di sana gitu. Dan ketika rusuh, kalau misalnya kita meliput demo gitu ya, rusuh, terus kita ada di sisi pendemo, ketika terjadi apa, lemparan batu, lemparan apa, kita nggak terlindungi. Karena pasti kita dibalas dengan lemparan oleh aparat atau bahkan tembakan gas air mata. Tapi kalau di sisi tentara atau polisi, kita terlindungi. Begitu ada timpukan kan, setidaknya kita terlindungi oleh tameng-tamengnya tentara atau aparat, atau ada mobil baja di depan sana gitu. Polisi juga nggak mungkin menembak gas air matanya ke temannya sendiri gitu. Kira-kira begitulah. Jadi dilihat-lihat peristiwanya apa sih. Terima kasih banyak. Ini tadi ada yang resen juga, Mbak Khalidah ya, silakan kalau mau langsung bertanya Mbak Khalidah. Mbak Khalidah. Mbak Khalidah. Masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kedengeran nggak Mbak? Dengar Mbak, jelas Mbak, silakan. Jelas. Silakan. Ya. Assalamualaikum.
Mas Haris, terima kasih materinya, makasih Mbak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, terus nge-freeze, Mbak. saya nggak tahu Mbak Alida nanya apa karena Oke, langsung ini udah ini lagi belum? Udah kedengaran lagi belum? Sudah Mbak, silakan langsung pertanyaannya. Ya. Ya, begini Mas Haris, untuk Kompas TV sendiri punya nggak sih wadah yang terstruktur gitu untuk citizen journalism-nya? Kemudian yang kedua, saya mau ini sekedar sharing gitu. Ketika itu saya pernah jadi narasumber di salah satu TV swasta. Kemudian sudah di brief dan saya mengatakan kalau saya nggak mau ya ditanyakan seperti ini gitu. Kemudian ternyata anchor-nya itu malah bertanya tentang itu gitu. Padahal itu sangat sensitif sekali gitu, apalagi di negara yang saya tinggali. Nah itu gimana ya Mas? Saya juga bingung jawabnya karena kan kita kan masyarakat biasa aja dan katanya itu cuma cerita-cerita seperti itu. Nah itu untuk menolaknya itu seperti apa ya Mas Haris? Ya, makasih itu aja. Oke, terima kasih Mbak Halida. Yang pertama, apakah Kompas TV punya wadah untuk citizen journalism? Saya harus jujur mengatakan sekarang tidak. Jadi dulu kami pernah punya, bahkan kami bekerja sama dengan komunitas. Jadi kalau di Indonesia ya yang saya tahu di Jakarta lah ya, itu ada komunitas. Jadi mereka memang komunitas citizen journalism. Ada koordinatornya juga. Nah, kita pernah kerjasama sama mereka gitu. Jadi kebetulan komunitasnya ini mereka sudah terbiasa untuk memasok kiriman-kiriman citizen journalism itu dari anggotanya, lalu mereka kirim ke media gitu. Ada yang dikirim ke net, ada yang dikirim ke Metro TV, ada yang dikirim ke Kompas TV gitu. Nah lalu waktu itu kita bikin perjanjian lah ya, hitam di atas putih, yang menyatakan bahwa boleh mengirimkan ke Metro TV ataupun Net TV atau TV-TV lain, tetapi tidak boleh sama. Artinya ceritanya harus berbeda, angle-nya harus berbeda gitu. Nah ternyata nggak kejadian tuh. Nah, itu yang pertama. Jadi ternyata sama. Begitu kita kalau di TV kan mungkin hanya sekali tayang selintas gitu. Kalau ada yang lihat tahu, oh sama gitu. Tapi kan biasanya selintas lalu. Nah, tapi begitu dipotong, karena kan sekarang hampir di semua media punya media sosial ya, YouTube lah setidaknya. Nah, ketika di-upload, loh ini kok sama berita kita sama Metro gitu, sama Net gitu. Nah, jadi ada kecurangan itu. Nah, lalu yang kecurangan berikutnya itu adalah ternyata di komunitas itu sudah bukan lagi citizen, sudah bukan lagi warga, tetapi ya memang jurnalis gitu. Kalau di media tuh ada yang namanya kontributor, ada yang namanya stringer gitu. Nah itu mereka gitu. Jadi mereka kan biasanya dapat duit ya, kontributor, stringer itu kan dapat duit. Memang bekerja di media itu, lalu ketika tayangan mereka muncul, mereka dapat duit gitu. Nah ceritanya untuk nambah-nambah penghasilan, mereka bergabunglah di komunitas itu, seolah-olah mereka citizen gitu. Nah, karena curang, akhirnya kita stop lah kerjasama itu. Nah, lalu yang berikutnya juga adalah ini sih, tidak semua cerita yang dikirimkan teman-teman tuh kan ternyata layak untuk tayang di TV. Nah, sehingga sayang juga untuk teman-teman ketika itu hanya mengirimkan lalu tidak tayang, mengirimkan tidak tayang. Nah, akhirnya kita tiadakan. Tetapi semenjak Departemen Digital di Kompas TV ini ada, maka opsi ketika tidak tayang di TV punya pilihan platform lain untuk tayang gitu. Bisa kita tayangin di medsosnya Kompas TV, tentunya tetap dengan kurasi gitu. Harus ada lagi-lagi harus ada value-nya, harus ada story-nya apa gitu. Itu sih. Jadi kalau wadah di TV-nya kami nggak punya,
Jadi hanya one off aja ya, hanya one off artinya kayak misalnya tadi Ramadan gitu. Nah, saya open nih ke teman-teman kalau misalnya ada mbak-mbak yang mau bercerita mengenai Ramadan di negaranya, kirim aja gitu. Kalau memang menarik, saya akan jual ke teman-teman TV untuk tayang. Tapi kalau misalnya ternyata agendanya penuh di TV atau dirasa kurang menarik, tapi buat digital ternyata akan kemakan, artinya views-nya akan banyak, audiensnya akan banyak, maka akan saya tayangin di medsosnya Kompas TV. Itu kira-kira. Kalau ditayangin gitu, kita misalnya punya channel YouTube sendiri itu boleh nggak sih Mas kita tayang di YouTube kita, tapi kita kirim ke Kompas TV? Atau itu eksklusif benar-benar khusus untuk Kompas TV aja ya? Bisa keduanya, Bisa, tergantung. boleh ya? Boleh, tergantung dari kesepakatan kita sebetulnya. Apakah mau eksklusif hanya tayang, artinya itu jadi hak milik Kompas TV, lalu hanya tayang di medsosnya Kompas TV, ya tentunya hak dalam arti kata kami tetap akan mencantumkan gitu nama pembuatnya gitu, Mbak Indri di Singapura gitu, atau Ira di Malaysia tetap akan kita cantumkan gitu. Atau misalnya sepakat ya udah tayangin di medsosnya si pembuat sama di medsosnya Kompas TV juga bisa. Tergantung kesepakatan aja. Oke nih Mas, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Una mau bertanya, gimana cara etika pengambilan gambar kalau ada hal-hal yang harus diperhatikan? Etika pengambilan gambar mungkin kalau ada kasus-kasus tertentu itu tadi ya. Sebetulnya nggak cuman kasus tertentu. Etika pengambilan gambar tuh dalam arti kata gini. Tadi misalnya saya contohnya Ira mau bikin cerita soal anaknya jalan-jalan ke arena balap Sepang, mau tahu mengenai sejarahnya Sepang kayak apa, pernah dijadikan ajang balap apa gitu, kira-kira gitu ya. Nah, lalu ternyata selama perjalanan ke sana rame orang, ternyata Ira bertemu dengan rombongan anak-anak sekolah yang lagi field trip ke sana gitu. Nah, maka etikanya adalah kalau Ira mau memasukkan cerita mengenai ternyata di sini lagi rame loh, ada field trip dari sekolah mana, banyak anak-anak di sini. Maka etikanya adalah Ira harus izin ke rombongan sekolah itu atau yang bertanggung jawab. Halo gitu, saya Ira, saya lagi bikin cerita sama anak saya mengenai ini. Saya mau cerita bahwa Anda rombongan datang gitu. Nah, artinya saya akan mengambil gambar anak-anak ini gitu. Anda bersedia nggak tayang di YouTube saya gitu, atau di Facebook saya gitu. Itu harus dilakukan, karena kalau enggak, begitu, dan apalagi kalau kita bicara luar negeri ya, saya rasa aturan privacy sangat strict banget di sana. Jadi, kalau tanpa izin terus tiba-tiba Ira muncul gitu kan di YouTube-nya atau di Facebook-nya ada gambar anaknya siapa gitu, jelas banget gitu. Lalu itu bisa aja dituntut kan. Nah, kita nggak mau permasalahan itu muncul. Lalu yang berikutnya juga terkait ini sih, biasanya objek-objek kenegaraan ya. Jadi misalnya mau ngambil istana, misalnya istana negara atau apa kantor polisi atau apa, itu juga sebaiknya izin gitu. Karena kalau nggak izin kan bermasalah lah gitu. Jangan-jangan kita dituduh menyebarkan rahasia negara atau apa gitu sih. Etikanya itu sih tetap harus izin ya. Terutama kalau di luar negeri ya itu sih tadi soal privacy biasanya. Makanya kalau teman-teman buka YouTube, nonton YouTube, kan pasti ada tuh channel-channel yang orang lewat aja di blur gitu atau apa di blur. Itu yang pertama soal privacy. Lalu yang etika berikutnya kalau misalnya ngambil peristiwa kecelakaan gitu atau demo, ya tentunya yang berdarah-darah yang yang mengakibatkan kengerian sebaiknya nggak usah diambil gitu. Kalaupun diambil kita blur itu tadi ya Mas? Yang bertugas ngeblur sebetulnya media yang menerima sih, gitu. Sebaiknya kalau teman-teman artinya sebagai warga biasa mengambil kejadian musibah lalu yang ada korban gitu, sebaiknya juga nggak perlu diambil, apalagi sampai disebarluaskan ke media sosial meskipun itu sudah di blur sih.
menurutku ya. Kecuali kalau memang niat dikirimkan ke media, kalau media kan ada kode etik persnya ya, pasti akan di-blur gitu. Oke, Mas. Baik, ini sudah mulai sore ya. Kita Sudah cukupkan sesi tanya jawab kita sore hari ini. Semoga pertanyaan tadi sudah terjawab semua dengan jelas ya. Saya lihat sih relatif semua sudah terjawab. Nanti misal kita lihat lagi chatnya, kalau misalnya ada yang belum terjawab, nanti kita bisa bantu tanyakan ke Mas Haris. Nanti kita bisa tuliskan lagi jawaban dari Mas Haris ya untuk orang yang bertanya. Gitu. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembawaan saya pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan beberapa hal. Insya Allah minggu depan itu kita akan membuka pendaftaran rumah broadcast IP Asia. Ditunggu nanti informasi link pendaftarannya di WhatsApp grup Kampung Komunitas ya teman-teman. Nanti bisa langsung klik linknya, kita bisa bikin rumah broadcast. Iya betul, keren kan Mas? Ini acara untuk mengawali pembuatan rumah broadcast IP Asia. Jangan Semoga... sampai bapak-bapaknya berhenti kerja ya. Nah, ibu-ibu aja yang kerja katanya gitu. Karenanya ibunya profesional ya. Di sini banyak banget nih kegiatannya di kampung komunitas ini. Dan yang kedua, kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Jadi jangan lupa teman-teman gabung ke WhatsApp grup Semarak Ramadan IP Asia. Oke, nanti akan di-share di kampung komunitas juga dan di WhatsApp grup yang lain. Nanti join aja, kita akan freeze yang lain seperti biasa, seperti tahun lalu. Kita akan seru-seruan bareng di Semarak Ramadan. Oke, sudah tidak terasa hampir berapa jam ini kita ya? Hampir 2 jam sepertinya kita ngobrol di sini, Masya Allah. Kalau seru tuh nggak kerasa ya. Nah, kita udah bahas tentang bagaimana jadi konten kreator yang baik dengan memanfaatkan smartphone kita. Kalau misalnya kita punya digital kamera pun nggak masalah juga ya, Mas. Yang penting videonya bisa. Jadi. Betul. Iya, tapi kalau ibu-ibu nggak usah minta handphone baru, minta kameranya aja sekalian juga boleh. Minta memori card baru aja kali ya. Betul, jangan nanggung-nanggung cuman minta handphone. Kamera yang bagus buat ngevlog sekalian itu lebih yahut. Jadi nanti malam ya, buat pilotok dengan para suami, jangan nanggung mintanya. Jadi kalau minta kamera nggak dapat, masih bisa dapat handphone ya kan? Kita aim higher dulu. Oke, semoga materi yang Mas Haris sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih Mas Haris sudah mampir ke IP Asia. Sama-sama, terima kasih. Ya, salam kenal semuanya Mbak-mbak. Betul, sama-sama. Kita juga senang banget ketemu sama Mas Haris, mendapat banyak kesempatan juga. Ya, siapa tahu nanti kita bisa menjadi penyumbang video juga, tapi pasti melalui itu yang saya tunggu. Tapi nanti melalui IP Asia, insya Allah ya Kak Indri ya. Dan Kak Dian dan Kak Ira? Insya Allah. Oke. Mas Haris, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman IP Asia nih yang tersebar di 17 negara nih? Satu sih, coba sih. Nyoba dan jangan jangan terus cepat nyerah ya. Gini, tidak harus memikirkan bahwa ini mau dikirim ke Kompas TV atau media lain. Tapi cobalah bikin konten apapun itu, nggak harus peristiwa, artinya bercerita mengenai kehidupan Anda semua di sana kayak apa, silakan dibuat lalu diupload ke media sosial masing-masing, atau kalau misalnya memang terlalu merasa ini personal, private, ya nggak usah diupload, nggak apa-apa. Tetapi intinya coba gitu, karena semakin sering teman-teman nyoba, ya ilmunya akan semakin terasa gitu, dan ya nanti bisa jadi lebih profesional dibandingkan dengan jurnalis yang asli gitu. Tapi memang harus selalu mencoba. Terus kalau misalnya gagal ya jangan terus udah capek, malas gitu. Yang paling pertama dan susah tuh memang itu nyoba terus menjadikan itu reguler lah gitu. Kalau misalnya bukan rutin tapi reguler gitu, misalnya terjadwal, misalnya bikin konten atau ngeblog, ngetik gitu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi ya udah rutin gitu, ya udah deh
Oke, kita akan bikin seminggu sekali atau 2 minggu sekali bikin konten, mau itu video, mau itu artikel, bikin aja terus gitu. Dan jangan cepat nyerah gitu. Jangan-jangan nanti Anda semua bisa jadi YouTuber gitu. Ternyata 6 bulan kemudian ternyata Ira udah mejeng foto dapat silver button dari YouTube karena 100.000 subscriber, kan saya nggak pernah tahu. Luar gitu. biasa. Jadi Kak Ira ditunggu ya. Berapa? Kak Dian Raisen ya? Oh enggak, kepencet. Oke, jadi pertama coba aja dulu, mulai aja dulu, terus belajar terus, berarti kalau coba kan berarti coba akan belajar lagi, coba lagi, pasti kan akan learning by doing. Terus istiqomah sih ya, kita berarti harus rutin terus melakukannya. Betul, gitu ya. Betul. Nah, betul. Itu kayak Mbak Una, jangan ngevlog sambil nyetir, Mbak. Nggak denger Mbak dia. Una nggak denger dia. Nggak denger dia. Dia ngevlog sambil nyupir. Mbak Una. Aduh, berbahaya. Biasanya ibu-ibu gitu multitasking, Mas. Iya, jangan. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Harisya udah membersamai kita sore hari ini. Sajadahnya sudah saya terima kasih ya. Alhamdulillah, sama-sama Mas, semoga bermanfaat. Langsung diambil alih oleh istri. Masya Allah, berarti harus dikirim lagi Mbak Ira ya? Enggak. Thank you, udah diterima, thank you. Oke, terima kasih juga teman-teman yang udah join Zoom sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan kita bisa mencoba. Dan kalau ini salah satu tips untuk istiqomahnya nih, seperti kata Mas Haris nih, join bukan Rumel ya, belum tentu ya, Rumah Broadcast. Nah, itu nanti kita akan dipaksa untuk istiqomah. Untuk bikin video terus, kan biasanya kalau kita